Shalom semuanya, nama saya Bertrand Mentahari Pustaha Sakti Syagian dari kelas 12 IPA 2. Pada hari ini akan membacakan sebuah ayat dan menyanyikan lagu pujian. Tapi sebelum kita memulaikan ujian praktek pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih telah memberkati kami dengan kesehatan pada hari ini, untuk kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih juga telah memberkati kami agar kami dapat selalu sehat, keluarga kami selalu sehat, dan kami juga dapat meraih cita-cita. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan ujian praktek. Tolonglah berkatilah kami agar ini berjalan dengan lancar. Terima kasih telah mendengar doa saya yang tidak sempurna ini. Haleluya, amin. Nah, ayat yang saya akan bacakan pada hari ini adalah pada Lukas 14 ayat 27 yang membaca, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini salib itu selalu diidentasikan sebagai dengan kekristenan. Sebab salib menunjukkan kepada penderitaan Yesus Kristus yang juru selamat dunia yang mati di atas kayu salib. Dengan demikian ya, secara simbolik emang salib itu adalah identitas orang Kristen. Dan karena itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan kalung, anting, bahkan cincin salib. Juga di rumah-rumah, mobil, smartphone, apa di mana-mana ada Alkitab, ada ornamen, ada hubungan dengan salib atau kekristenan. Nah, dari semua hal itu baik, tapi namun sebagai murid Yesus, sebagai murid Kristus, yang Tuhan inginkan itu salib itu bukan hanya digantung di kalung, bukan hanya sebagai ornamen, bukan hanya sebagai alat-alat yang kita dapat pakai untuk membuktikan kekristenan kita. Ya demikian, orang Kristen sejati emang pengikut Kristus akan menderita sengsara. Mungkin kita pasti dihina, mungkin difitnah, di mana-mana pun pasti ada negatifnya, diperlakukan tidak adil, dan berbagai perlakuan lain-lainnya. Kita juga diharuskan siap berkorban apa saja demi mengikuti Tuhan Yesus. Sebab sebagai pengikut Kristus jati adalah kita, sebagai murid Yesus, sebagai murid Kristus, kita tetap setia walaupun semua orang tidak setia kepadanya, tetap mengasihi meskipun semua orang membencinya, dan tetap berbuat baik meskipun terus difitnah. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi terus berbuat baik meskipun selalu dijahati. Sebab kita adalah orang Kristen, kita adalah murid Kristus, kita harus mengasihi semua orang, termasuk musuh sekalipun harus dikasihi. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus yang sejati adalah mereka yang sedia memikul salib dan yang sedia berkorban dirinya demi mengikuti Tuhan Yesus. Menderita dan si berkorban demi Kristus, itulah murid Kristus. Kita tidak akan menjadi murid Kristus kalau tidak dapat menderita atau tidak mau menderita. Nah, dan itulah menurut saya arti dari memikul salib bagi Kristus. Dan untuk lagu, saya akan ambil dari buku Kidung Puji-Puji Kristen nomor 323, yaitu Ku Mau Jadi Murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam
hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Dan untuk makna dari lagu tersebut adalah kita sebagai murid Kristus, sebagai murid Yesus, kita pasti akan mencoba, bakal berusaha untuk mendekati apa itu Yesus. Tidak secara literal, mungkin secara mental, mungkin secara emosi. Mungkin kita menjadi orang yang lebih kalem, mungkin kita menjadi orang yang lebih baik lagi kepada orang lain. Kita mungkin menjadi orang yang lebih mirip dengan Yesus ya. Mungkin dalam hal-hal tersebut mungkin ada hal-hal ciri-ciri sendiri, dan itulah menurut saya hal yang akan dilakukan. Hal itulah hidup sebagai murid Kristus. Kita tuh walaupun kita selalu diejek, mungkin kita selalu difitnah, apapun hal-hal negatif tersebut, kita tidak akan turun, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berusaha atas nama Yesus. Kita sebagai murid Kristus, kita akan selalu memuliakan nama Yesus. Dan untuk mengakhiri ujian praktek ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih telah memberkati kami selama ujian praktek tadi. Ya Tuhan, terima kasih telah memberkati semua orang di Bogor yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah pertama-tama agar kami selalu menjadi orang yang seperti-Mu ya Tuhan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ceria, menjadi orang yang apapun itu ya Tuhan, menjadi orang yang positif dan lain-lain. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami selalu sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berdoalah untuk teman-teman kami yang mungkin sedang ada COVID ya Tuhan. Tidak harus teman-teman kami ya Tuhan, dari negara kami ya Tuhan, Indonesia sampai satu dunia ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan sekali lagi. Dan terima kasih telah mendengar doa saya yang kurang sempurna ini. Haleluya, amin.